Oleh karenanya Bu, ini pesan kami kepada antum semuanya. Jangan cuma mengikuti terapi kecantikan saja, tapi bolehlah kadang-kadang ikut sesekali terapi kematian. Bagaimana caranya? Balas gratis, nggak pakai bayar. Gimana caranya? Setiap ibu-ibu mau tidur, biasanya kan bantalnya taruh di mana? Di bawah kepala atau di atas kepala? Di bawah kepala. Sekarang ganti, taruh di atas kepala. Sehingga Pak, di muka kita bekam. Apa yang terjadi? Kalau bisa kita minta tolong pada suaminya, tapi pesan dulu, jangan keterusan, atau mati beneran. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa nafas. Tambah lama, tambah membludak, kamu nggak bisa nafas sampai kayak dada kita mau pecah. Di saat itu apa yang kita pikirkan? Boleh kita pikirkan apa yang kita pikirkan pada saat itu? Cuma satu, harta kita, anak-anak kita, suami kita. Nggak ada, cuma satu, bagaimana caranya supaya lepas kekapan ini. Saya sudah nggak kuat menahan, ya kan? Itu yang kita pikirkan. Itu pula kita pikirkan nanti waktu kita mau meninggal dunia. Yang cuma kita pikirkan apa yang akan kita bawa kepada Allah. Sebentar lagi Allah akan menghadap kepada Allah. Di saat itu kita akan berpikirkan siapa yang memerintahkan kita menjadi soleh itu siapa? Orang tua kita, suami kita. Tidak, sama sekali bukan mereka. Yang memerintahkan kita soleh itu adalah Allah dan Rasulnya Muhammad. Itu adalah ibadah perempuan yang terbesar, yang terbaik. Nggak ada duanya, lebih baik pada semuanya. Bahkan lihat bagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Cukup perempuan itu sholat 5 waktu. Nggak usah sunnah qabliyah, nggak usah. Tahajud 2, nggak usah. Asalkan betul-betul melaksanakan 4 ini. Wa shamat syahraha, bulan Ramadan dia puasa. Wa hafidat farjaha, dia menjaga kemaluannya, yang sampai bermaksiat dalam kemaluannya. Wa ata'at zawjaha, dan taat pada suaminya. Dakhalatil jannata ayyata asyad, dia masuk surga yang mana saja silakan. Coba lihat. Perempuan muda, kenapa? Ibadah yang paling besar. Banyak yang salah di antara kita, yang salah persepsi. Menilai ibadah itu salah. Ibadah, semua macam ibadah itu, ya, semuanya itu kita akan rasakan dengan melawan hawa nafsu. Nggak mudah gitu. Paling besarnya ibadah perempuan itu suami. Nah, oleh karena jadi bayangkan ya, siapa suami? Suami orang kita tidak kenal sebelumnya. Hanya begitu kita akad, gobiltu nikah taswijah bil mazkur, langsung dia menjadi seorang yang harus kita anggap seperti raja. Nggak boleh kita tidur sebelum dia, nggak boleh kita makan sebelum dia, nggak boleh kita keluar kecuali harus izin sama dia, harus cari ridhonya dia. Siapa dia? Orang lain. Belum kita adaptasi, karena menyebalkan sifatnya, tidur morok. Biasanya mereka saja. Oleh karena salah kalau kita menganggap suami itu segala-galanya. Siapa dia mau menjadikan segala-galanya? Siapa dia harus kita berikan cinta kita? Rugi kita berikan cinta kita pada suami. Keenakan dia, kepedean dia, kegeeran dia. Jangan. Cinta kita hanya untuk Allah dan Rasulnya. Saya begini wahai suamiku bukan karena sama sekali tidak. Tapi saya begini karena Allah yang merintahkan, karena Rasulullah yang merintahkan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan salah duga, jangan salah jalan, jangan salah cara sampai nanti itu terkungkung dan terikat dengan keadaan kita sampai suami kemana-mana diikuti, sampai HP suami diperiksa. Ngapain? Jadi seakan-akan itu dia lebih daripada Allah SWT segala-galanya. Tidak, dia itu makhluk yang biasa. Bahkan boleh kita katakan suami itu pecundang. Saya kalau boleh nasihati pecundang. Jadi artinya rugi kalau kita belum menceritakan suami. Tidak, tapi laksanakan semuanya perintahnya Allah dan Rasulnya untuk mencari ridhonya Allah. Bukan untuk cari paling, tidak ada upaya. Cobaan itu pasti ada. Kalau nggak datang dari suami ya dari finansial, nggak dari finansial dari anak-anak, dari anak-anak pasti datang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah menetapkan hal itu dalam Al-Quran yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa artinya? Aku ciptakan manusia semua dalam kesusahan. Kalau ada yang tidak seperti itu, harusnya yang pantas mendapatkannya adalah Nabi Muhammad. Tapi ternyata lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Nah, ayo Bu, lakukan, pahami, gali, pelajari, kemudian terapkan dalam kehidupan kita. Ingat, Allah Ta'ala telah bersabda kita, ku anfusakum, jaga diri kamu. Jangan suami dulu, jangan apa-apa suami, jangan. Mohon maaf, suami-suami ibu tuh, saya buka rahasia terpaksanya. Banyak di antara mereka yang mendoakan istrinya biar cepat mati.
Kenapa? Dari saking pengennya kawin lagi nggak bisa, kecuali satu caranya ngaji dulu. Mohon maaf saya buka rahasia sedikit nih. Nah, jadi dia tidak paham. Jadi artinya jangan kita kebal suami. Siapa suami itu? Bahkan yang sekarang yang terjadi itu banyak suami itu mendapatkan makom yang tinggi gara-gara sabar sama istrinya. Sekarang balik. Sekarang sudah dikatakan sekarang ini eranya emak-emak. Nah, sekarang gantian. Suami masuk neraka karena istri, ya. Tapi istri masuk surga karena suami. Setuju? Nah, masya Allah. Hati-hati masuk neraka kalian. Nah, itulah apa yang saya sampaikan, semoga berguna bagi kita dan kita bisa memperbaiki persepsi kita. Dan ayo kita sama-sama niat lagi, jangan lupa ini adalah kajian Nabi kita Muhammad SAW. Kita niat, kalau kita itu betul-betul niatnya mau menggali ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, maka yang kita lakukan dari mulai kita keluar dari rumah sampai kembali lagi ke dalam rumah, ke rumah kita, seperti yang disampaikan oleh Muhammad, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Yaitu menghadiri majelis seperti sekarang ini itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada menyambangi 1000 orang sakit, lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 jenazah. Semoga itu kita dapatkan, kita pulang nanti dan semuanya berubah insyaallah. Itulah pemaparan dari kami dan silakan kalau ada yang bertanya kalau saya waktu. Syukur Habibna, terima kasih atas paparan yang luar biasa, yang tentu kita masing-masing ketika punya cara simpel sendiri untuk menambah suasana atau memperdalam kajian-kajian tadi. Kami minta atau kami persilahkan kepada hadirin sekalian untuk Habib informasi sebentar. Habib memberikan waktu yang seluas-luasnya mengikuti kepada hadirin sekalian. Sampai sekarang sudah pukul 16, setengah jam 30 menit insya Allah kita akan berdalam tadi di antara yang di awal tadi sebuah fenomena yang kami minta ya, kepada yang sebelah ibu-ibu, para asatidzah yang hadir dan begitu pun di sini sekitar 2 penanya di sebelah sini. Kemudian nanti kita dahulukan istri-istri kita nih, nanti laki-laki menyusul. Dipersiapkan ketika ada pertanyaan, kami mohon 2 yang mewakili untuk sedikit tentang mungkin apapun permasalahan yang ada yang mungkin mengajak kepada Balikpapan yang ternyata hampir 50% yang ingin bahagia tadi, ingin langgeng, ingin menggapai sebuah kenikmatan, ternyata berakhir dengan perpisahan. Kami minta apakah ada 2? 1. Kemudian 1 yang di depan, kemudian di belakang. Ada izin Pak Ustadz, Ustazah yang di depan, kemudian nanti 1 orang yang di belakang yang di dekat tiang yang sebelah belakang. Kalian tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syarifah Taifah Mansura Al-Atos. Habib, yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah usia 7 tahun saya sudah ditinggal abah saya meninggal. Jadi saya dididik sama Allah untuk bisa mandiri dalam berbisnis, dan saya memutuskan untuk hijrah tahun 2000 ke Balikpapan. Jadi saya lulus kuliah dari Surabaya,
saya memutuskan hijrah ke Balikpapan dan saya mandiri. Ketika saya menikah, suami saya mungkin ditakdirkan untuk tidak bisa menghasilkan uang. Jadi dari mulai 2 Sarifah sama 1 Sayyid, saya sendiri yang berupaya. Apakah benar itu takdir saya atau saya yang bisa menerima suami seperti itu? Habib, mohon penjelasannya karena ini yang membuat saya semakin, Allah memberi saya kenikmatan, tapi Allah juga menguji saya seperti itu. Jadi saya bekerja dari pagi sampai malam, namun suami saya di rumah gitu, Habib. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin diakumulasi saja ini dengan satu lagi. Terima kasih Syarifah Latifah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kami minta yang di dekat berdiri, Ibu, nanti akan teman-teman yang akan mendatangi mixnya yang paling belakang. Yang paling belakang di dekat kaca. Maksudnya yang agak belakang, bukan di belakangnya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, Nama Ibunda. maaf, nama saya Ida Darwati di Balikpapan. Saya ingin menanyakan bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas dunia dan akhirat. Itu aja, menjadi orang ikhlas, Bagaimana menjadi orang yang bisa ikhlas dunia dan akhirat. menjadi orang yang ikhlas? Dunia dan akhirat. Terima kasih, itu aja yang saya tanyakan. Nih, terima kasih Bunda. Dari 2 pertanyaan tadi paling tidak mirip sebenarnya. Kalau dilihat dari makna yang diinginkan, bagaimana bisa menjadi orang yang ikhlas dalam kondisi apapun itu yang tadi Allah takdirkan. Ternyata Bunda Syarifah Allah berikan sebuah anugerah yang luar biasa, mampu untuk bekerja menghasilkan, kemudian dipertemukan dengan sosok suami yang tidak bekerja, paling tidak bagi sebuah kenikmatan, sebuah cobaan. Yang di sebelah sana pun bagaimana trik untuk menjadi sosok istri atau sosok hamba yang ikhlas dan mudah seperti apa? Begitu Habib. Ya, 2 pertanyaan yang mewakili insyaallah ya. Jadi pertama yang harus kita pahami, tidak ada yang serba kebetulan, tapi semuanya sudah direncanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah SWT memberikan takdirnya seseorang ketika sudah berada di dalam rahim ibunya selama 120 hari. Dari mulai jodohnya, rezekinya, sampai bagaimana kelanjutan hidupnya di akhirat nanti saya temukan pada saat itu. Kemudian Allah SWT setiap nanti pada hari Ahad depannya, berarti malam 15 Sya'ban, itu Allah menurunkan ke langit bumi ketentuan masing-masing hambanya selama setahun ke depan. Sehingga kita diperkatakan membaca Yasin kan 3 kali, memohon pada Allah Ta'ala kalau semua ada yang tidak baik, semoga diganti yang baik. Semoga kalau semua ditentukan ajalnya, semoga diberikan penundaan dan sebagainya. Nah itu semuanya itu berarti apa? Menunjukkan pada kita takdir kita itu ke depan sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang serba kebetulan. Sehingga kemudian bagaimana kita itu supaya menghadapinya itu dengan ikhlas? Yang pertama, 3 hal yang harus kita terapkan ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sangat kasih sayang kepada umatnya. Tidak ada yang bisa menyampaikannya daripada nabi-nabi yang lainnya dan rasul-rasul yang lainnya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW di antara rahmatnya dan lucunya apa yang digambarkan daripada rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya, sampai Nabi SAW pernah suatu waktu beliau melaksanakan sholat
2 rakaat dalam keadaan menangis sejadi-jadinya, waktu rukuk menangis, waktu sujud menangis, habis sholat menangis, berdoa menangis, sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Engkau adalah seorang nabi yang sudah diampunkan dosanya, yang telah lalu maupun yang akan datang. Engkau adalah pemimpin para nabi, engkau adalah makhluk yang terbaik dan sebagainya. Kenapa kau lakukan semacam ini?" Kalian, aku tadi mohon untuk umatku. Apa kau mohonkan? Kata Sayyidah Aisyah, aku tadi mohon kepada Allah supaya nanti ketika di padang mahsyar aku ini diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk mewakili seluruh umatku ketika dihisab. Jadi ketika dihisab nanti cukup Nabi Muhammad yang mewakili. Jadi kita nggak perlu dihisab, Nabi Muhammad yang dihisab. Sampai Nabi Muhammad dari cintanya kepada kita memohon semacam itu. Akhirnya saya Aisyah bertanya, dan apa yang dijawab oleh Allah SWT? Kata Allah Ta'ala, kenapa kau minta yang semacam itu, hai hamba? Maka aku jawab, aku mohon yang semacam itu ya Rabb, karena aku tidak mau salah satu daripada umatku nanti ketika dihisab kemudian itu tidak bisa mempertanggungjawabkan apapun yang pernah dilakukan di muka bumi, akhirnya dia malu kepada umat-umat yang lain. Aku tidak mau dia malu di depan umat lain, dan aku yang menanggung malunya. Mahabbahnya luar biasa kan ya? Tapi ternyata Nabi Muhammad mahabbahnya kepada umatnya luar biasa. Masih satu rahmat yang Allah turunkan, di antaranya cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita lihat bagaimana orang tua kepada anaknya yang berani berkorban, bahkan nyawa pun berani dipertaruhkan. Bahkan tidak sedikit orang tua yang berdoa, ya Allah, ambil saja nyawaku, biarkan anakku yang sembuh. Ya kan? Luar biasa kasih sayangnya. Orang tua itu sampai nggak makan, yang penting anaknya makan. Orang tua itu sampai nggak tidur ketika anaknya dalam keadaan sakit. Cintanya luar biasa, dan itu satu rahmat yang Allah turunkan kepada orang tua kepada anaknya. Masih sisa di sisi Allah 99 rahmat. Nah, itu pahami dulu. Dan ternyata rahmat Allah SWT itu yang terbesar, ya, yang terbesar, dan kita itu mengetahui adalah, coba, bukan anugerah berupa harta benda, bukan anugerah wilayah kepada seorang wali, bukan anugerah seorang jodoh, bukan anugerah seorang anak, bukan anugerah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak. Tapi anugerah terbesar, rahmat Allah yang terbesar adalah justru cobaan. Aneh kan? Kenapa? Coba lihat. Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, fa'asa atuhibu syai'an wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin saja kalian itu menganggap ini sesuatu yang baik, padahal itu bukan sesuatu yang baik, kata Allah Ta'ala. Dan mungkin saja kamu itu anggap ini sesuatu yang buruk, padahal itu adalah sesuatu yang baik. Cuma memang Allah menciptakan manusia itu sifat yang ada dalam dirinya itu ajula. Apa artinya ajula? Pengen cepat tahu. Apa sih rahasia di balik itu? Kenapa sih Anda begini? Selalu dia bertanya begitu, selalu dia penasaran apa di balik itu. Sehingga kalau dia tahu, idza urifa sebab, maka aja. Kalau dia tahu sebabnya, maka tidak heran lagi dia. Itu maksudnya dia cari tahu. Nah, jadi kata sifatnya manusia seperti itu, sehingga itu tidak tuntas habis. Padahal Allah Ta'ala sudah menyatakan melalui tulisan mulia Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada yang sama di dunia ini. Kalau ada yang sama di dunia ini, nanti akan dijelaskan nanti di akhirat. Bagi per individu, ya, ataupun bagi keseluruhan umat, itu tidak ada yang sama. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Di antara dijelaskan, ketika kita berada pada mahsyar, itu akan diperlihatkan pahala-pahala pada amal ibadah dan amal perbuatan kita. Ini pahalanya sholat, ini pahalanya puasa, ini pahalanya sedekah, ini pahalanya berwalidain, ini pahalanya bakti pada suami. Semua diperlihatkan. Ada satu pahala yang sangat besar tapi tidak ada levelnya. Sehingga kemudian hamba itu bertanya, ya Rabb, ini yang satu yang tidak ada levelnya ini pahalanya apa? Maka jawab Allah Ta'ala, itu adalah pahala ujianku kepadamu ketika kau menjalannya dalam keadaan ini pahalanya. Apa katanya Nabi Muhammad? Menggambarkan terkait dengan angan-angan dan permintaan serta permohonan hamba itu. Apa katanya Nabi Muhammad? Hamba itu berkata begini, andai kata semenjak aku lahir sampai aku meninggal selalu didera dengan cobaan-cobaan, alangkah senangnya aku sekarang ini. Nah, ini salah satu contoh. Jadi semua yang tidak enak justru itu ada kebaikan. Semua yang tidak enak justru itu ada sebuah kebaikan.
Satu, yang pertama tidak ada yang serba kebetulan, dan semua yang ditentukan Allah Ta'ala itu yang terbaik karena berdasarkan rahmatnya. Karena mohon maaf, kenapa saya katakan yang terbaik begini. Nabi Muhammad di dalam hadisnya menjelaskan maksud daripada cobaan itu 3, ya, cobaan dengan badan kita, finansial kita, suami kita, anak kita, semuanya. 1 dari 3. Yang pertama, Allah menginginkan dengan cobaan itu diangkat derajat kita. Ada yang mau? Ada yang mau diangkat derajatnya? Yang kedua, Allah menginginkan dengan cobaan itu Allah mau berikan pahala yang banyak untuk kita. Ada yang mau? Yang ketiga, Allah menginginkan dengan cobaan itu Allah meluluhkan dosa-dosa kita yang lalu yang bakal jadi sebab kesengsaraan itu dosa-dosa kita yang lalu ini. Nah, mau kita jatuhkan dosanya? Enggak ada yang gampang. Semua cobaan kita itu maksudnya cuma 3. Nah, sekarang Allah baik atau tidak? Sehingga pantas tidak kalau Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda dalam hadisnya, "Idza habballahu 'abdan ibtala." Kalau sudah Allah cinta pada seorang, Allah akan berikan cobaan kepada dia. Justru tanda cintanya, sudah cintanya Allah Ta'ala kepada seorang itu adalah cobaan. Nah, jadi kadang-kadang Allah Ta'ala itu memberikan ya rezeki itu ya kepada suami bukan pada istri, kadang-kadang pada istri bukan pada suami. Ya. Akan tapi kalau seumpama kita itu mau memikirkan secara akliyah, secara logika, silakan dipersilakan dalam agama. Misalnya apa? Kewajiban mencari nafkah itu kewajiban siapa? Suami kan, bukan istri. Tapi di sini istri yang melaksanakannya. Tentunya dengan syarat-syaratnya. Artinya harus perempuan itu nggak boleh capek. Perempuan itu dimuliakan dalam Islam. Perempuan itu nggak boleh mencari rezeki, tapi suami yang berkewajiban mencari rezeki. Nah, tapi kalau seumpama suaminya tidak mampu, kadang-kadang Allah menentukan seperti itu. Kemampuan masing-masing dan rezeki masing-masing kan beda-beda. Satu saudara saja, ya, antara kami dengan saudara kami itu beda-beda. Rezekinya beda-beda, sifatnya beda-beda. Kenapa? Allah menciptakan semua manusia, bahkan semua makhluknya, bahkan semua alam semestanya, bahkan semua keadaannya, bahkan semua ketentuannya dengan satu konsep yang sama. Apa itu konsepnya? Allah menciptakan semua itu dengan konsep semua ada kelebihan dan semua ada kekurangan. Nggak mungkin. Jadi kalau kita itu memilih satu kelebihan, maka setiap dengan kekurangan. Ketika kita mempunyai sifat yang kurang, di dalam diri kita ada kelebihan. Kita punya anak beda-beda, ada yang ada kekurangannya, ada yang ada kelebihannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Itu pasti adil Allah Ta'ala. Salah satu contoh di Pondok Putri yang kami asuh itu ada sekitar 7.000 santriwati. Dan kami aneh membuat sebuah penelitian mandiri ya. Ternyata yang kawin duluan itu justru yang jelek-jelek, bukan yang cantik. Aneh tidak? Bahkan salah satu yang membuat saya kagum sampai sekarang ini kepada rahmatnya Allah yang sangat luar biasa luasnya. Ada salah satu daripada murid kita, jeleknya minta ampun. Saya nggak nyebutkan orangnya ya, berarti saya nggak gibah. Nah, cuma dari saking jelek mukanya itu, sampai terpikirkan dalam pikiran saya, kira-kira kawin nggak? Kira-kira ada yang mau sama dia? Masih teringat saya, itu tahun 98 atau 99. Saya masih teringat, ini perempuan ini kira-kira ada yang mau kawin nggak? Apakah dia itu tercipta sebagai perempuan yang nggak bakal kawin? Ternyata sekarang punya anak 5. Ini sangat contoh. Jadi artinya subhanallah. Jadi setiap ada kelebihan ada kekurangan. Jadi kekurangan itu dicari seorang. Kekurangan itu dicari-cari untuk supaya tidak jadi keinginannya. Kelebihan itu dicari-cari untuk supaya terlaksana keinginannya. Padahal bukan semua yang kita lihat itu ada kelebihan. Belum tentu itu kelebihan. Bisa jadi itu ada kekurangan. Itu diserahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena kita diperintahkan bukan untuk memilah-milih, tapi kita diperintahkan untuk beristikharah, minta pada Allah yang terbaik. Dia itu cantik, dia itu ganteng, dia itu orang yang begini, belum tentu. Istikharah, minta pada Allah Ta'ala. Sudah kasih jalan ya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saya tahu Nabi bahwasanya kehidupan itu tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita cita-citakan ya. Nah, oleh karena itu maka di sini mungkin saya bisa memberi nasihat kepada ukhti ya, bersyukurlah kalau suami itu menjadi sebab suami itu bahagia, berarti antum sudah meringankan pekerjaan suami gitu, menopang pekerjaan suami. Jangan-jangan nanti antum kasih surga di sampingnya jadat kum Khadijah gitu, karena luar biasa gitu. Nah itu kan
itu sesuatu yang nggak mudah, tapi yang ada itu udah capek-capek cari yang penting gitu, ya sampai konsekuensinya itu harus diterapkan gitu. Jadi kadang-kadang ini suami si istri cari nafkah kan nggak wajib kan, wajib suami kan. Nah tapi ketika dia itu mencari nafkah, akhirnya menjadi sebab cari nafkahnya dia, keunggulan dia dalam mendapatkan rezeki itu untuk menyerang si suami. Nah itu yang setan lakukan itu, jangan. Nah, karena apa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, jangankan sampai kita itu menghinakan, merendahkan suami ya, dengan ketidakpunyaannya, ketidakmampuannya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seumpama ada seorang wanita yang puasa selama 40 hari, sholat malam 40 hari, lalu berkata dengan satu perkataan yang membuat pikiran suaminya, maka semuanya itu habis pahalanya. Hanya bikin galau suami, apalagi sampai bikin marah suami itu. Ya, tapi lagi-lagi saya katakan, bukan karena suaminya, Allah yang menentukan, Allah yang merendahkan, Allah yang membuat aturan. Jadi jangan lihat suaminya. Kalau lihat suaminya itu ya sebel banget gitu. Kalau lihat suaminya sebel banget gitu. Siapa suami gitu. Nah tapi masalahnya Allah yang membuat aturan. Jadi taat kepada Allah, insya Allah kita akan bahagia insya Allah. Ya, semoga Allah berikan rezeki yang melimpah dan bisa jadi seperti yang dikatakan oleh Jaddan Nabi Rasulullah berkata begini waktu ada satu orang, dua orang saudara. Satu saudara ikut Nabi terus, pengajian terus. Nabi bikin daras, di situ Nabi ada, di situ saat itu ada. Jamaah selalu dia jamaah. Sementara kakaknya ini dia kerja, berarti tuang untuk menghidupi adiknya ini. Maka kemudian dia ingin ngadu kepada Nabi, datanglah kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin madukan adikku ini. Kenapa? Aku kerja, dia nggak kerja. Dia selalu sama kamu terus. Apa kata Muhammad? La'allaka turzaku bihi. Mungkin kamu tidak berrezeki dengan dia. Karena dia seperti itu, yang tidak berrezeki. Nah, jadi mungkin seperti itu. Jadi berkat suami yang seperti itu, akhirnya Syarifah yang dapat rezeki. Nah, sedangkan cara ikhlas bagaimana menjalani semua ketentuan Allah. Jadi saya ini Bu, salah satu contoh ya, contoh. Jadi memang abah saya ini luar biasa, seorang pendidik luar biasa. Dari semenjak umur 7 tahun sampai 11 tahun itu kami ditanamkan dengan nilai-nilai tasawuf. Di antaranya adalah jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang. Itu saya punya abah. Sehingga saya kemana-mana saya merasa apalagi sekarang ini ya. Jadi selalu merasa kayak gimana ya? Salting, salah tinggal. Karena aku menganggap aneh ini orang luar biasa. Padahal saya berani bersumpah bahwa aku semua dari sini lebih afdal dari saya. Apalagi Ustaz Ahmadi, penghulu cinta. Nah, kenapa demikian? Karena saya sudah diajarkan. Saya sudah diajarkan oleh saya punya apa? Jangan pernah merasa lebih dari orang. Harus kamu merasa seperti itu. Nanti kalau kamu sudah sukses merasa seperti itu enak. Kumpul sama siapa saja enak. Kalau ada orang yang menghormati kamu, memuliakan kamu akan katakan Masya Allah, orang seperti saya dimuliakan, berarti akhlaknya bagus-bagus semuanya. Tapi kalau suami saya tidak dimuliakan, saya akan katakan, tidak menyalahkan mereka. Ya Allah, padahal saya pakai gamis ini, pakai jubah, pakai imamah, ini pakainya Nabi, tapi saya tidak dimuliakan. Berarti menunjukkan besarnya dosa saya sampai Allah berikan akibat semacam ini. Kita jalan, saya punya apa? Kemudian diajarkan pula, bahwasanya ingat, nanti kalau sudah jadi seorang yang ahli orator, ahli pidato. Subhanallah itu umur 7 tahun. Padahal saya sebelum saya berangkat ke Madinah, saya ini orang yang paling jarang keluar rumah. Saya punya saudara itu semuanya pernah ikut dakwah sama saya punya ayah. Ikut Kalimantan, Timur, Barat, Selatan, semuanya. Saya nggak pernah sama saya. Naik pesawat nggak pernah. Sampai ke Madinah itu pesawat pertama kali yang saya pakai. Dari sana nggak pernah. Tapi subhanallah, apa yang disampaikan oleh saya punya ayah itu benar-benar terlaksana sekarang ini. Ternyata begitu saya punya abah meninggal, justru yang menggantikannya berdakwah kemana-mana saya. Sehingga kalau mau ditemuin di rumah sulit sekali, tapi kebanyakan di luar terus itu saya. Nah, jadi saya punya abah berarti begini, nanti kalau kamu itu menjadi ahli pidato, ahli orator, ingat ya, itu bukan karena usahamu, itu bukan karena upayamu, itu bukan karena kecerdikanmu, bukan kehebatan kamu, tidak. Itu semata-mata karena kebaikan Allah. Engkau dimanjakan dengan kebaikan oleh Allah. Mungkin berkat doa orang tuamu, mungkin berkat doa guru-gurumu, mungkin berkat amal kamu yang kamu diterima oleh Allah Ta'ala, kemudian Allah mengajarnya seperti itu. Tapi apa sih bukan karena kamu? Abi mau tanya, kalau ingin membuktikan benar apa tidak, katanya resepnya apa? Itu dipecah, dia sampaikan. Nanti kalau kamu itu berbicara, yang memberikan kamu itu ilmu sehingga kamu berbicara, bisa berbicara, itu siapa?
Saya jawab, Allah. Yang memberikan kemahiran di dalam lidah kamu sehingga kamu tidak bisa memainkan kata-kata itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan kamu kesehatan, kekuatan, bisa pergi ke sana kemari itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang mengumpulkan mereka itu mau mendengarkan saya, menghormati saya dan mau hadir majelis saya, itu siapa? Allah. Yang bisa berubah mereka sehingga mereka itu mau melaksanakan isi nasihatmu dan sebagainya, itu siapa? Saya jawab lagi, Allah. Harus kontribusi kamu apa? Tidak ada. Tidak ada kontribusi kita. Jadi kalau soal ada kebaikan di sini, di forum ini, berarti Allah mengajarkan saya dari kebaikan, bukan karena saya sama sekali. Itu yang diajarkan oleh saya. Nah, jadi ayo sama-sama. Nggak mungkin kita merasa seperti itu kecuali karena pendidikan dan ilmu yang ditanamkan. Tanpa ilmu yang ditanamkan nggak mungkin itu akan bisa ikhlas. Jadi saya dulu, Bu, yang bertanya terutama, saya dulu orang yang paling temperamen. Sampai mau bangun saya itu nggak ada yang berani. Nah, sehingga apa? Waktu saya mau berangkat ke Madinah, saya punya apa? Berpesan dua hal. Saya berangkatkan kamu ke Madinah untuk dua hal. Satu, bersihkan hatimu. Yang kedua, yang pertama, bersihkan hatimu dan hilangkan sifat marahmu itu. Itu nggak baik. Sampai kau dalam keadaan marah tapi kau bisa senyum, itu berarti berhasil sudah. Yang kedua, berkhidmatlah kepada gurumu. Berbaktilah kepada gurumu, layani gurumu. Itu dua hal yang aku beri tugas kepada kamu untuk berangkat ke Madinah. Dan hampir selama 4 tahun itu saya puasa Daud, saya puasa dahar, terus mujahadah untuk menghilangkan sifat marah saya. Sehingga saya masih ingat waktu saya mau balik dulu, banyak wali santri bilang, wah hati-hati nih, setiap nih kalau pulang ini habis dengan anak-anak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah mau pulang anak, saya cukup berdoa menasihatinya dan berubah alhamdulillah. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kalau saya nggak tahu caranya, nggak mungkin bisa. Jadi harus tahu dulu, harus belajar dulu. Caranya supaya belajar gimana? Itu majelis taklim. Oleh karenanya saya berpesan dulu, bapak-bapak semuanya, kalau kita ingin anak kita bahagia, ingat pesan terakhir saya punya abah kepada anak-anaknya. Saya punya abah berkata begini, kalau orang tua itu ingin anaknya bahagia, nggak cukup uang 1 triliun diwariskan untuk mereka, nggak cukup, masih kurang. Dan lebih pun tidak akan membahagiakan mereka. Satu-satunya yang bisa membahagiakan mereka hidup di dunia ini cuma satu, apa itu? Ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nggak tersentuh ilmunya Nabi, susah. Yang ada itu kenapa begini, kenapa begitu, habis nggak habis-habisnya. Sampai kapanpun kita akan seperti ini, sampai putus asa. Akhirnya karena kita seorang muslim, maka kita jarang yang bunuh diri. Tapi mereka yang bukan muslim, akhirnya bunuh diri. Itu yang terjadi. Nah, tapi karena kita muslim, alhamdulillah kita masih kembali pada Allah, pasrah pada Allah sehingga tidak sampai terjadi. Tapi kalau semua kita mempunyai ilmu, maka lebih jalannya itu lebih mulus lagi, lebih mapan lagi, lebih enak lagi menjalani kehidupan ini. Nah, jadi saya pesan, Bu, bapak-bapak semuanya, nggak bakal senang hidup kita, anak kita, kecuali kalau tersentuh anaknya dengan salah satu daripada 4M. Ayo bantu Nabi Muhammad kampanyekan 4M ini. Dengan kita itu melaksanakannya berarti kita melaksanakan perintahnya Nabi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang di sini ini kecuali sudah pernah mendapatkan tuntutan permintaan dari Nabi Muhammad. Apa itu permintaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah minta harta dari kita, tidak minta jabatan dari kita, tidak. Tapi Nabi Muhammad minta ballighu'anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun hanya 1 ayat. Apa yang kita dapatkan di sini tadi yang dianggap baik, sampaikan. Walaupun kita hanya pokoknya nggak bakal merasa. Tidak penting mau melaksanakan atau tidak, yang penting kita sampaikan. Karena yang memberikan hidayah bukan kita, Allah. Nah, jadi ayo sampaikan, kampanyekan. Nggak mungkin kita itu kan bahagia hidupnya. Itulah anak dulu kita kecuali kalau kita tersentuh dengan salah satu 4M. M yang pertama, mondok, itu yang terbaik. Mondok itu yang terbaik. Teori sekaligus praktek yang diajarkan di sana. Yang kedua, kalau seumpama nggak bisa mondok, nggak bisa berpisah, ya sudah. Masukkan madrasah diniyah. Setelah paginya masukkan pendidikan formal silakan, tapi siangnya masukkan pendidikan diniyah. Madrasah diniyah, Madin. Yang kedua. Yang ketiga, mengaji pada guru ngaji. Dan yang ketiga, yang keempat terakhir, nggak ada lagi sudah. Apa itu? Majelis taklim. Dan itu diimplementasikan daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun homisan, katalah. Jadilah kami itu 4 orang. Kalau bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi santri, nggak bisa juga jadi pendengar, nggak bisa juga jadi pecinta bagi mereka. Jangan kamu jadi orang alim, pasti kalian akan binasa hidupnya.
Nah, jadi ayo 4M ini kita kampanyekan, dan tidak akan selamat kita ini hidup di dunia kecuali kalau seumpama kita itu tersentuh dan salah daripada 4M ini. Jadi jangan pernah percaya kepada mereka yang menganggap bahwasanya ajaran Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang radikal dan sesuai, sama sekali tidak ada. Alhamdulillah saya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya di doktor di dua tempat, alhamdulillah, sekaligus di UIN Malang hanya 3 tahun dengan predikat cum laude, alhamdulillah, dan juga di UTN Malaysia, alhamdulillah. Tapi setiap hari yang saya lakukan adalah saya cium tangan ibu saya cium dahinya, kemudian saya ke bawah, saya cium kaki ibu saya tidak sujud, ya, jangan salah paham. Nah, netizen itu kadang-kadang dialihkan oleh setan gitu dengan mengatakan begini, saya nggak sujud, tapi saya mencium kaki ibu saya, nggak ada larangan. Ya, saya mencium kaki ibu saya. Kenapa saya melakukan itu? Kalau saya mencium kaki ibu saya, apalagi sampai saya akan membentaknya, apalagi saya akan melanggar perintahnya. Sehingga kami berlima anak ibu saya itu bersumpah demi Allah kami tidak melakukan, tidak akan mengatakan tidak, apapun diminta, walaupun nyawa kami akan berikan kepada ibu kami. Kenapa kami begitu? Karena kami tahu ibu itu segala-galanya. Ibu itu dikatakan dalam sebuah hadis, kalau sudah ibu kita meninggal dunia, beruntung Indonesia masih punya orang tua, ya, ayah, ibu. Kalau sudah ayah meninggal, ya kurang berarti pintu surga kita. Ibu meninggal, habis segala-galanya kita dengan Allah. Kalau sudah ibu meninggal dunia, ini bagi laki-laki, mohon maaf, jangan terlalu terbawa bagi perempuan. Karena kalau sudah perempuan punya suami nomor 1. Sampai 30 nomor 1 suami. 31 baru orang tua. Tapi laki-laki dari mulai lahir sampai dia meninggal, orang tua nomor 1. Dan bagi seorang laki-laki itu ketika ibunya meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana. Semua mendengar, kecuali manusia tidak mendengarnya. Apa isi seruannya? Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau menaikkan derajat di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah dengan susah payah. Betul itu sendiri. Memang benar, saya masa Allah dakwah di mana-mana, saya punya karang kita tapi 26. Tapi itu semuanya belum ada pahalanya. Tapi kalau sudah ibu saya ridho kepada saya, pasti Allah ridho kepada saya. Harapan saya, jimat saya, segala-galanya buat saya itu dari ibu saya. Doakan semua panjang umur, saya berakhir. Terima kasih. Saya tidak mampu untuk mengulang cerita-cerita tadi. Ketika diulang, maka paling tidak semakin mendistorsi sebuah informasi yang sudah ada. Ketika paling tidak yang paling bisa dipetik sedikit ke saya pribadi, Habib, sudut pandang yang berbeda yang dirasakan oleh yang kami kenal selama ketika pasangan pengantin itu menghadap ke Pak KUA, ternyata sudut pandang yang berbeda. Ketika melihat ini tadi indahnya sebuah keindahan yang luar biasa, bahwa ketika saya langsung terlintas tadi bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah tempat menanamnya akhirat. Sehingga ketika dalam pelatihan bimbingan perkawinan, pengantin tidak diperkenankan menikah kecuali sudah mengikuti 2 hari pelaksanaan. Di antaranya adalah ketika sungguh beruntunglah orang itu ketika sudah dijodohkan. Sehingga kembali saya teringat tadi ketika ada permasalahan apapun, rakaatnya min muta'ahil, 2 rakaatnya orang yang berkeluarga itu sebanding dengan 70 rakaatnya orang yang tidak berkeluarga. Janda duda kalah dengan 2 rakaatnya orang yang berkeluarga. Entah itu sedang romantis ataupun tidak, maka 2 rakaatnya berlipat ganda. Sehingga saya bayangkan tadi dengan cerita-cerita tadi, sungguh indah Allah ingin mengembalikan kita semua berjumpa Allah. Bahkan tadi balaknya bahwa seseorang ketika ingin diangkat derajatnya, maka media balak tadi atau cobaan tadi akan diangkatkan. Saya bayangkan, langsung teringat Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat lapor tentang istrinya yang cerewet, lapor kepada Sayyidina Umar. Kemudian ternyata pun Sayyidina Umar memiliki istri yang sama.
kembali lagi. Itu sebuah cerita yang luar biasa. Saya sampai membayangkan dalam hati saya, jangan-jangan saking cintanya Allah kepada kita semua, bagi para suami ditakdirkan memiliki istri mungkin menjengkelkan, cerewet, kemudian dia ikhlas dengan cerita-cerita itu tadi, sehingga nanti sampai ke akhirat tadi mendapatkan sebuah posisi yang luar biasa karena ridho, restu, karena tujuannya adalah ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok yang luar biasa yang diamanahkan oleh orang tua perempuan tadi, sehingga sering kali kadang menjengkelkan. Kalau tadi adalah suami sebelah sanalah yang menjengkelkan istri tadi, sisi dua pandangnya tadi yang saya lihat, langsung saya teringat, orang beriman, orang bertakwa itu dapat dua, posisinya selalu menguntungkan. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Jadi seseorang ketika sudut pandangnya berbeda, kondisi apapun pasti senang. Langsung saya teringat tadi Habib, ada Cak Nun yang langsung muncul dalam berat. Ya Allah, mana balakmu? Tolong berikan balakmu kepada saya. Itu saya teringat tadi. Cara pandangnya Cak Nun tadi mirip seperti ini, yaitu andaikan balak itu nanti ada, maka akan dinaikkan derajatnya, akan dimuliakan. Wujud cintanya Allah kepada kita mungkin diberikan balak cobaan istri mungkin kurang menyenangkan, begitupun sebaliknya. Habib, terima kasih kami aturkan atas segala paparan-paparan yang telah membangkitkan saya pribadi terutama untuk siap setelah melihat hari ini tadi sudut pandang. Mari sama-sama kita ubah bersama-sama bahwa kita adalah makhluk Allah, siap untuk menjadi pembahagia paling tidak dengan pasangan cinta. Semoga berkah semuanya. Hadirin wal hadirat, sekali lagi dengan majelis kita hari ini, dengan majelis ilmu yang kita hadirkan, kita mendengarkan, sahallallahu lana tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Reunian kembali bersama habaibna hari ini, para alim ulama kelak nanti di surga, bangga menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran, mohon maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan dari menemani dari awal hingga akhir. Habib, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para kiai, para asatidz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para ustazah yang hadir, para syarifah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tunjuk tangan, laki-laki ada pertanyaan jadinya. Sudah diwakilkan ya. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau hadirin dan hadirat yang alhamdulillah kita sudah mendengarkan dari tausiah seminar dari Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Bahrun. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita lakukan dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, kemudian kita melanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu ada door prize, undian dari panitia yang insya Allah akan dibagikan secara acak. Jadi kita nggak tahu siapa yang dapat. Sudah disiapkan nama-namanya, Ustaz? Baik. Jadi nanti kita minta kerelaannya ke Ridwan